Salam semesta, hidup itu jalani saja. Dari buku Berjuta Cara Melobi Tuhan, karya Abah Imam Syibawayh Al-Hasani. Mimpi dan tanda-tanda kenabian. Kawan Nabi Yakub alaihissalam tampak begitu yakin dengan kebenaran mimpi Yusuf. Dialah orang pertama yang paling bahagia mendengarnya. Dia lantas berpesan kepada anaknya itu agar merahasiakan mimpi tersebut, sebab mimpi adalah isyarat dari langit bahwa seseorang akan diangkat menjadi nabi. Mimpi itu terbukti. Yusuf diangkat oleh Allah sebagai nabi setelah mengalami berbagai cobaan, termasuk harus hidup terpisah dari ayah dan keluarganya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini padamu, dan sesungguhnya sebelum kami mewahyukannya, kamu termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, sehingga mereka membuat makar, yakni untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah Tuhanmu memilihmu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapamu sebelummu, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapamu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana." Quran Surat Yusuf ayat 3-6. Kekhawatiran Yakub menjadi kenyataan. Saudara-saudara Yusuf benar-benar bersengkokol untuk menghabisi nyawanya. Namun rencana itu dirahasiakan dari Yakub. Mereka berpura-pura mengajak Yusuf dan Bunyamin bermain, lalu membuat cerita seakan-akan Yusuf diterkam binatang buas, padahal mereka menceburkannya ke dalam sumur. "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu bertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik." Seseorang di antara mereka berkata, "Jangan kau bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur agar dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu memang hendak berbuat." Quran Surat Yusuf ayat 9-10. Sebenarnya Yakub sudah merasakan tanda-tanda yang kurang baik saat anak-anaknya meminta izin membawa Yusuf pergi bermain bersama mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergianmu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dimakan serigala sedang kamu lengah darinya." Mereka berkata, "Jika dia benar-benar dimakan serigala sedang kami golongan yang kuat, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang merugi." Quran Surat Yusuf
ayat 11 hingga 14. Saudara-saudara Yusuf tak henti membujuk Yakub hingga akhirnya ia mengizinkan Yusuf dan Bunyamin pergi. Dari sinilah tipu daya anak-anak Yakub untuk melenyapkan Yusuf dimulai. Tipu daya itu lantas ditutupi oleh tipu daya lain setelah mereka berhasil menyelesaikan rencana. Demikianlah Yakub menerima kenyataan pahit yang telah diperkirakannya jauh hari itu dengan kesabaran yang seakan tak terbatas. Kesabaran itu terbalas dengan berbagai kemuliaan yang diterima Yusuf puluhan tahun kemudian. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.